Nah, ini ada berita terbaru lagi dari Pak Purbaya. Yang kemarin sempat ramai, ada yang protes ke Pak Purbaya soal baju thrifting atau impor ilegal ya, tentang baju bekas. Nah, kini dibalas oleh Pak Purbaya. Ini beritanya, Purbaya tolak legalisasi thrifting, gak peduli masuk ilegal saya tangkap. Oke, kita simak saja videonya. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak? Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Tidak, Pak. Enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Nah, di sini Pak Purbaya kekeh banget dengan kebijakannya ya. Jadi barang ilegal seperti apapun itu, walaupun bayar pajak ya tetap aja ilegal gitu loh. Nggak bisa dibilang jadi ilegal. Sebenarnya kalau saya tangkap ya ini bukan masalah baju bekasnya atau baju impornya. Kalau itu resmi dan legal itu pasti boleh. Kecuali kalau ilegal atau melalui jalan yang tidak benar. Dan tujuan dari Pak Purbaya ini sebetulnya untuk menghidupkan UMKM yang ada di negeri sendiri. Harusnya kalian semua udah paham dong. Ya mungkin kalian merasa terbebani karena usaha kalian sekarang tidak boleh dilanjutkan lagi. Ini bagi yang importir ataupun bisnis baju thrifting ilegal ya. Harusnya saling mengerti dong, memahami dong aturan dari negara ini. Baju thrifting ini memang masuk ke Indonesia hampir semuanya dipastikan ilegal. Nah, udah tahu tuh ilegal, Pak. Masuknya, Pak. Masih juga ngotot. Jadi, sebenarnya kita berharap masuknya ini, barang thrifting ini sekarang bisa dilegalkan, kita mau bayar pajak. Yang utama itu, kita mau bayar pajak. Karena selama ini Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Nah sekarang, kalau memang tuntutan Pak Menteri Purbaya kemarin untuk menertibkan untuk membayar menambah pemasukan ke negara, kenapa tidak? Apa salahnya thrifting ini ilegal? Kenapa biaya per kontainer masuk yang legal dan ilegal? Kalau yang ilegal itu kurang lebih 550 juta per kontainer. Ilegal. Itu biaya ilegal. Ya, jadi satu kontainer itu bayar 550 juta untuk bisa masuk ke Indonesia. Betul. Melalui pelabuhan. 550 juta per kontainer. Bayangin uang segitu bisa buat usaha buka produksi tekstil loh. Dan tadi akhirnya dijawab juga oleh Pak Purbaya, meskipun bayar pajak yang namanya barang ilegal tetap aja ilegal, nggak bisa dilegalkan. Bagus sih Pak Purbaya. Saya nggak boleh pedagangnya. Pokoknya yang barang masuk ilegal saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan. Kalau Anda lihat cerita Pak Al Capone zaman dulu, impor apa dari Kanada ke Amerika? Apa hanya racun? Enggak, tapi karena melanggar undang-undang itu sama kerja seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih Pak? Ini ada datanya nggak berapa besar dampaknya ke ekonomi makro gitu Pak? Angkanya angka kerugiannya? Gini, saya kan selalu bilang kita kuat besar 90% dari domestic demand itu 90% dari ekonomi kita. Globalnya kacau balau yang 10% itulah 50%. Kalau yang domestiknya dikuasai asing, dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik? Selain pedagang-pedagang yang punya relativity dibanding market kita semua. Jadi saya memaksimalkan market domestik untuk pemain domestik. Nanti pedagang itu juga kalau mereka cukup cerdas memanage dagangannya bisa shift kan ke barang-barang domestik. Kalau mereka bilang jelek, tetap aja bagus. Kan demandnya akan menentukan demand yang menentukan kualitas barang. Kalau jelek ya nggak dibeli. Nah kan
Poin utamanya itu bukan baju thriftingnya atau bukan barang thriftingnya. Poin utamanya itu barang impor ilegal. Dan yang anehnya itu, padahal peraturan ini sudah ada di Undang-Undang tahun 2022. Dan saat ini di tahun 2025, ya tahun 2025 ini, yang membuat undang-undang tersebut malah meminta izin untuk dilegalkan. Gimana sih Anda yang buat undang-undang, Anda sendiri yang ingin mematahkan undang-undang tersebut? Aduh, gimana sih Pak Adian? Kacamata saya thrifting, jaket saya thrifting, kemeja saya thrifting, celana saya thrifting, dan sepatu yang saya pakai juga thrifting. Nggak bisa beli baru ya Pak? Jadi Pak Ketua juga bisik-bisik. Ya, ini thrifting dari dulu sudah ada ya? Sudah. Saya juga sering belanja. Oh, Itu Pak Ketua ya? mendukung Nah, dong. mahasiswa dulu, pada Senin dulu. Artinya mantan pengguna thrifting. Nah, Cari teman dia. begini, tanggal 12 November lalu itu Pak Ketua, saya WhatsApp Pak Purbaya. Saya ajak dia untuk kita berdiskusi tentang thrifting. Kenapa? Hasil riset global sebuah lembaga dunia itu mengatakan 67% generasi milenial dan Gen Z menyukai thrifting. 67%. Lalu survei itu menjelaskan kenapa milenial dan Gen Z menyukai thrifting. Karena harga murah? Bukan. Karena modelnya bagus? Bisa. Lalu apa yang paling dominan penyebabnya? Terkait dengan lingkungan hidup. Apa hubungannya antara thrifting dan lingkungan hidup? Karena coba dipaparkan. Kalau di tadi, ada coret-coretan sedikit. Satu lagi. Geser. Ya. Kebutuhan air bersih untuk industri tekstil itu satu celana jeans butuh 3.781 liter air. Iya Pak, apa Ada hubungannya? pergeseran pandangan di generasi baru yang mungkin tidak ada di generasi sebelumnya Pak Ketua, bahwa kalau mereka beli baju thrifting, celana thrifting, itu bagian dari upaya mereka untuk menyelamatkan air bersih. Ini datanya. Apakah yang impor thrifting cuma Indonesia? Enggak, ini datanya. Ayo Pak Purbaya perlu diskusi itu sama teman-teman yang belanja di Amerika thrifting ini terkait dengan thrifting. Kalau kemudian pajak ini pajakin saya, teman-teman keberatan. Ya, kenapa? Karena kalau saya hitung, kalau pajak satu kontainer 20% dan nilai kontainer 2 miliar itu cuma 200 juta. Tapi tanpa pajak, mereka dipungut lebih besar. Nah, data ini dimiliki nggak oleh Kementerian Keuangan? Jangan-jangan Pak Menteri maksudnya baik, tapi dia dengar data yang salah. Indonesia ini kaya loh, hanya karena masalah air jadi Gen Z, Gen milenial beli baju, beli celana di thrifting hanya karena masalah air. Agak nyambung sih. Terus kalau begitu Pak, UMKM kita gimana gitu? Kalau semua takut karena nanti pergeseran apalah ya kan, karena airnya terlalu banyak yang digunakan lah, semua ngambil dari luar negeri lah, apalagi barang ilegal ngambilnya dari luar negeri. Terus Indonesia ini gunanya tuh apa gitu kalau semua ngambil dari sana? Apalagi barang itu barang sampah atau barang yang sudah tidak dipakai di negara tersebut dan dibuang ke Indonesia. Indonesia tidak jalan dong perekonomiannya kalau kayak gitu Pak. Gimana sih Pak Adian ini? Bapak bilang dampaknya di lingkungan, tapi Bapak tidak melihat gimana dampak dari UMKM kita jika tidak jalan. Mau makan apa Indonesia ini? Ya, pertama kita sedang coba memeriksa data-data yang terkait dengan thrifting, sehingga tadi Pak Her bilang sepertinya tuduhan bahwa thrifting itu membunuh UMKM tidak didukung oleh data-data yang kuat. Oh, jadi tidak Karena benar Pak? dari data yang kita dapatkan, total barang-barang thrifting itu yang masuk ke Indonesia berdasarkan data dari Kementerian UMKM 3.600 itu kalau dipresentasikan cuma 0,5% dari total 28.000 kontainer barang ilegal, tekstil ilegal yang kalau kita konversi dengan ton itu sekitar 784.000 ton. Artinya bahwa barang thrifting ini hanya 0,5% dari total yang tadi. Kalau beberapa dari sektor daerah mengatakan ada penindakan di daerah-daerah juga terhadap barang thrifting. Mereka juga mengatakan tidak ada penindakan untuk sementara ini. Kenapa nih Bang? Ya kita harap kalau misalnya negara tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, toh rakyat tetap butuh makan. Ya jangan ditindak-tindak dulu lah.
Terus sampai Kecuali kapan, Pak? kemudian kita mau melihat anak bangsa kita kelaparan. Nah, Nggak gitu sebenarnya juga sampai di dalam konsepnya. tadi kita diskusikan banyak hal. Karena dari data kita, menurut hasil riset, 67% milenial dan Gen Z itu menyukai thrifting. Kenapa mereka suka thrifting? Karena pertama, mereka sadar lingkungan. Kenapa mereka sadar lingkungan? Mereka punya data yang kuat. Misalnya untuk membuat satu celana jeans ini butuh sekian ribu liter air bersih. Membuat satu buah kaos begini butuh sekian ratus liter air bersih. Itu mereka ada datanya. Dan mereka juga sebenarnya melihat bahwa industri tekstil itu menyumbang 20% pencemaran dan limbah di dunia. Nah, kesadaran itu kemudian membuat 67% generasi milenial dan Gen Z menyukai thrifting. Nah, negara kita harus kuasai data itu sebelum ambil keputusan. Itu loh. Clear? Aduh Pak, sebenarnya kebalik gak sih? Rakyat itu butuh makan. Makanya UMKM itu diperbaiki lagi biar rakyat bisa makan gak kelaparan. Sekarang ini banyak sekali ya PHK di pabrik-pabrik tekstil karena tidak laku barang tersebut. Kalau pabrik-pabrik tekstil itu jalan, yang jelas mereka sudah pada makan Pak, dan kita pun juga tidak perlu ngambil barang-barang dari luar negeri. Kita menguntungkan negara kita sendiri. Kalau nunggu nanti mau sampai kapan lagi Pak? Soalnya undang-undang ini juga sudah ada di tahun 2022. Bapak seorang DPR ya kan, bekerja di DPR, Bapak juga yang memutuskan. Ngomong-ngomong nih Bapak, Adian ini kan kerja di DPR. Masa Bapak yang buat undang-undang itu, Bapak juga yang mau minta dihapuskan? Kalau betul kita berpihak pada tekstil Indonesia, pada rakyat, justru kita harus berhenti menggunakan produk bekas. Penegakan Pak. hukum lalu lintas perdagangan barang ilegal nih, soal barang bekas. Walaupun ada mungkin yang seakan-akan ini menganggap bahwa ini adalah roda perekonomian rakyat, tapi menurut saya justru ini adalah yang mematikan tekstil Indonesia. Jadi bukan berarti kita tidak berpihak pada rakyat. Kalau betul kita berpihak pada tekstil Indonesia, pada rakyat, justru kita harus berhenti menggunakan produk bekas. Selain tidak sehat, juga mematikan industri dalam negeri. Bagaimana misalnya kaos yang baru 30.000 tidak laku, malah orang membeli kaos yang harga 5.000 karena dianggap mereknya merek-merek bagus dari luar, padahal itu barang bekas. Nah ini makanya menurut saya penegakan hukum itu juga masuk lalu lintas barang ilegal. Kalau kita harus masukkan ini sebagai bagian dari barang ilegal menurut saya. Nah, setuju nih Pak. Jadi kalau UMKM jalan, itu pasti perekonomian juga jalan. Tidak ada orang-orang yang kelaparan dan tidak mendapatkan pekerjaan. Coba nih kalau dibuka pabrik tekstil besar-besaran, pasti banyak sekali pengangguran yang mulai mendapatkan pekerjaan baru. Udahlah, kita dukung aja kebijakan dari Pak Purbaya. Ini untuk perekonomian negara juga loh. Kalau negara ini maju, pasti dampaknya juga ke rakyat Indonesia. Kalau negara ini nggak maju-maju, dampaknya juga ke kita juga. Ya, contohnya nih pekerjaan susah ya, nyari kerja susah, di mana-mana PHK, garis kemiskinan semakin banyak. Semoga kebijakan ini juga didukung oleh mereka-mereka yang sadar diri ya, sadar diri bahwa kegiatan importir ilegal itu tidak baik untuk negara kita sendiri.